Hai hai hai, halo anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi dari Bahasa Indonesia tema 7, subtema 4, kelas 3 SD MI. Yuk kita belajar. Semangat ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami macam-macam alat transportasi sesuai perkembangannya. Dan yang kedua, siswa dapat memahami kalimat utama dalam setiap paragraf pada suatu bacaan. Nah, jika kalian ingin pergi ke suatu tempat dan membutuhkan waktu yang cepat, apakah yang akan kalian lakukan? Pasti kalian akan memilih alat transportasi yang tepat untuk tujuan dan waktu yang kalian punya. Sebenarnya apa sih alat transportasi itu dan ada apa saja ya macamnya? Nah, yuk kita bersenang-senang belajar alat transportasi. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi kalian harus paham hal itu. Tujuan adanya transportasi adalah memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan perkembangannya, jenis transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Alat transportasi tradisional itu sebelum adanya mesin. Zaman dahulu sistem transportasi masih dengan berjalan kaki dan masih menggunakan tenaga hewan seperti kuda atau sapi serta hewan lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh alat transportasi. Andong, becak yang menggunakan kaki manusia dan ini menggunakan hewan. Nah, contoh alat transportasi modern. Transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin dan membuat perjalanan lebih cepat sampai di tempat tujuan. Nah, seperti ini yang kalian lihat. Ada pesawat, mobil, motor, dan sebagainya. Transportasi berdasarkan jenisnya adalah transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Sekarang kita akan membahas tentang transportasi darat. Segala jenis transportasi atau kendaraan yang dapat berjalan di darat, contohnya adalah, kalian coba lihat, mobil. Nah, ini berjalan di jalan. Lalu ada motor dan juga ada bis. Dan ada apa lagi ya? Nah, ini adalah contoh dari truk. Dan selanjutnya kita punya kereta yang berjalan di atas rel di darat. Selanjutnya kita membahas tentang transportasi laut. Nah, segala jenis transportasi atau kendaraan yang dapat berjalan di laut itu misalnya perahu, cepat sekali ya jalannya. Lalu ada boat. Nah, ini dia contohnya. Lalu ada kapal pesiar. Wah, besar sekali dan mewah biasanya. Lalu kapal feri. Ini adalah kapal penumpang.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang transportasi udara. Segala jenis transportasi yang dapat berjalan di udara atau maksudnya dioperasikan di udara adalah, nah contohnya adalah pesawat, lalu ada juga helikopter. Begitu ya anak-anak. Nah, selain transportasi darat, laut, dan udara tadi, ada juga transportasi khusus. Transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya, ambulan. Nah, ini dia. Lalu ada mobil damkar, yaitu pemadam kebakaran. Lalu ada pickup truck. Nah, apa ini? Ini adalah truk pengangkut. Nah, transportasi khusus lainnya yaitu ambulan. Adalah kendaraan khusus yang di dalamnya sudah dilengkapi peralatan medis untuk mengantarkan orang sakit. Ambulan diperlengkapi sirine sebagai tanda pemberitahuan untuk pengguna jalan yang lain bahwa ambulan harus segera sampai di tempat tujuan. Nah, untuk itu jika kalian di jalan melihat ambulan yang akan melintas, sebaiknya kalian memberi jalan ya, atau menepi terlebih dahulu. Nah, transportasi khusus lainnya adalah damkar. Damkar adalah kendaraan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di suatu tempat dan dilengkapi sirine sebagai tanda bagi pengguna jalan bahwa damkar harus sampai di tempat tujuan segera. Nah, jika berlama-lama nanti rumah atau tempat yang terbakar bisa habis dong. Makanya kalian harus menepi ya. Nah, alat transportasi khusus lainnya adalah pickup truck. Itu adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. Kendaraan ini sudah dilengkapi dengan bak besar yang terletak di bagian belakang mobil. Biasanya untuk mengangkut barang atau hewan dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Latihan soal pertama bisa kalian temukan di buku tema siswa. Tugas yang pertama adalah kalian disuruh untuk menggarisbawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Ingat, kalian bisa menyetop sebentar video ini, mengerjakannya dahulu, dan nanti bisa memutarnya lagi untuk mencocokkan. Oke, sekarang kalimat pertama dari setiap paragraf jawabannya adalah ini dia. Gampang sekali bukan? Oke, tugas yang kedua, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, di stop dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Untuk paragraf yang pertama, isi ceritanya adalah, ingat, isi cerita adalah rangkuman dari setiap paragraf. Ini dia jawabannya. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Paragraf yang kedua, jawabannya adalah paman mengajak Benny berkeliling kota menggunakan bendi, alat transportasi tradisional. Nah, kalian bisa berbeda sedikit tidak apa-apa, yang penting intinya sama. Lalu paragraf ketiga, ini dia jawabannya. Di jalan, Benny melihat bermacam-macam alat transportasi. Dan ke paragraf terakhir atau yang keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian sudah mengalami perubahan. Nah, semoga kalian sudah benar semua ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal kedua. Nah, kalian masih perlu untuk membaca lagi bacaan yang lainnya yang berjudul Pergi ke Pulau. Tugas kalian adalah menuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Ingat, isi cerita adalah betul rangkuman dari
setiap paragraf itu. Jangan lupa ya menyetop video sebentar dan nanti dilanjutkan kembali setelah kalian mengerjakan. Oke, sekarang kita bahas. Isi cerita paragraf pertama adalah Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua isinya adalah perahu berisi penumpang yang beragam atau bermacam-macam. Dan isi cerita paragraf ketiga adalah selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Dan selanjutnya, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Dan isi cerita dari paragraf kelima adalah seperti apakah transportasi air di masa depan. Nah, gitu ya anak-anak, latihan soal kedua. Berikutnya kita menuju ke latihan soal ketiga. Kalian disuruh mengamati kembali teks Pergi ke Pulau yang sebelumnya kita bahas. Kalian baca kembali. Nah, di situ bercerita tentang perahu yang berisi penumpang yang beragam juga. Nah, kalian disuruh menuliskan keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Berarti isinya tentang penumpang perahu ya. Kira-kira yang beragam apanya ya? Coba kalian amati dan kerjakan dulu di buku kalian. Nah, setelah menyetop videonya kalian mengerjakan, kemudian sekarang akan kita bahas. Keberagaman penumpang perahu yang pertama adalah penumpang perahu ada yang anak-anak, remaja, dan orang tua. Karena itu ada tertera di bacaan. Keberagaman penumpang yang lainnya adalah penumpang perahu ada yang penduduk setempat, pengunjung lokal atau turis lokal, dan turis asing atau dari mancanegara atau luar negeri. Nah, sekarang keberagaman yang ketiga. Penumpang perahu mengenakan baju beragam. Jadi mereka menggunakan pakaian yang bermacam-macam ya. Begitu juga warna dan modelnya. Kemudian yang keempat, turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Nah, jarang kan orang Indonesia yang bepergian menggunakan pakaian yang santai seperti itu. Tetapi tidak apa-apa, sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, sekarang keberagaman penumpang yang kelima. Nah, ini dia. Penumpang ada yang suka berbincang-bincang dan ada yang suka melucu. Nah, sehingga tadi di bacaan ada yang tertawa, berarti ada yang lucu. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita ke latihan soal keempat atau latihan soal terakhir. Kalian amati teks yang kalian baca lagi, lalu kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan pada teks. Nah, kalian jika sudah selesai mengerjakan, kalian bisa memutar kembali video ini untuk kalian mencocokkan jawaban. Nah, kita ke jawaban paragraf yang pertama. Apa ya? Nah, ternyata informasi pertama, yaitu rangkuman dari paragraf pertama adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Nah, informasi kedua dari paragraf kedua adalah ada juga orang yang tidak memiliki transportasi pribadi dan menggunakan fasilitas umum. Sekarang informasi yang ketiga, apakah itu? Nah, alat transportasi dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Lalu yang keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Nah, kalian sudah benar semua kan? Pastinya dong, kan kalian sudah belajar dengan baik. Nah, oke dia. Sekarang
Itu tadi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak banyak mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu melakukan 5M. Terima kasih. Dah.